apa yang terjadi? Itu komunikasi bukan? Komunikasi itu berjalan dengan baik? Baik? Berjalan dengan baik? Hah? Pertanyaannya benar, jawabannya juga benar. Tapi pesannya tidak? Apa? Pesannya apa? Pesannya tidak sampai atau persepsinya salah? Persepsi salah ya. Jadi saya kira saya ingin menanamkan hal yang paling penting bagi kita semua, terutama Anda sebagai calon pemimpin, betapa pentingnya komunikasi. Anda mengatakan sesuatu kepada seseorang, belum tentu orang itu memahami apa yang Anda maksudkan. Pertanyaan dan jawabannya saya kira tidak salah. Yang salah itu komunikasinya tidak berjalan. Jadi komunikasi sangat penting. Saudara sekalian, karena saya mantan pimpinan KPK, jadi saya harus bercerita mengenai ini dulu. Di dunia sekarang ini dikenal kejahatan luar biasa, ada 3. Kejahatan terhadap hak asasi manusia, termasuk human trafficking. Kedua, terorisme. Ketiga, narkotik. Nah, di Indonesia ditambah satu lagi sebagai kejahatan luar biasa adalah korupsi. Kemudian, apakah hanya di Indonesia ada korupsi? Tentu tidak. Bahkan PBB pun sudah sepakat dan itu dituangkan dalam konvensi PBB against United Nations Convention Against Corruption, konvensi PBB pemberantasan korupsi, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia pertimbangan atau apa yang menjadi rasional konvensi ini, nomor 1, korupsi melanggar hak asasi manusia. Korupsi tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi, di mana demokrasi pada ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat terdistorsi oleh perilaku-perilaku korupsi. Kemudian rule of law dilanggar, sustainable development juga terganggu karena apa ya, pertumbuhan yang mestinya lebih tinggi menjadi lebih lambat. Belum lagi kemudian distorsi pasar, mekanisme pasar menjadi rusak karena ada korupsi. Orang menyuap mendapatkan kuasa pertambangan atau lisensi perdagangan komoditi, sementara yang lain yang sebetulnya ahli dan memiliki resources lebih baik tidak mendapatkan izin. Kemudian quality of life yang mestinya lebih baik, pelayanan masyarakat yang mestinya lebih baik menjadi lebih buruk karena dikorup. Human security, keamanan insani, keamanan manusia terganggu karena semua orang korup, termasuk para penjaga perbatasan dan sebagainya, bea cukai dan lain-lain. Jadi saudara, yang ingin saya tekankan adalah bahwa korupsi dihadapi bukan hanya oleh Indonesia. Korupsi dihadapi oleh semua negara, termasuk Amerika. Anda pernah mendengar di Amerika ada yang namanya Madoff, yang dihukum 75 tahun plus jadi 150 tahun. Dia memanipulasi pasar, kalau nggak salah di Chicago. Madoff, MADOFF kalau nggak salah. Anda mesti browse itu, mesti tahu itu. Setelah Lehman Brothers dihukum karena krisis keuangan 2008, Lehman Brothers. Nanti ada cerita soal Lehman Brothers. Nah, saudara sekalian, apa yang menyebabkan korupsi? Korupsi atau penyelewengan atau penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di pemerintah, juga di perusahaan swasta, di lembaga-lembaga lain di luar pemerintahan dan perusahaan swasta. LSM anti korupsi pun ada yang korup. Jadi jangan salah itu. Di mana ada kesempatan, di situ ada jalan. Peribahasanya begitu ya, Pak Pras.
Sama dengan fire triangle, ada segitiga api. Kalau ada oksigen, ada panas, ada apa satu lagi dari sananya papers lupa juga. Maka terjadilah api. Ini juga mengambil analogi itu. Di mana ada opportunity, ada rasionalisasi atau perilaku, kemudian ada insentif atau tekanan. Ya. Insentif itu artinya melakukan sesuatu itu tidak ada hukumannya, atau melakukan sesuatu itu dia mendapat sesuatu sehingga dia tergiring untuk terus melakukannya. Maka bila ada 3 faktor ini, maka terjadilah fraud. Dalam perusahaan, fraud itu bisa penggelapan, bisa penyimpangan, bisa penyelewengan. Ujungnya adalah merugikan perusahaan. Nah, kita lihat satu-satu apa yang menjadi akar dari peluang. Peluang muncul kalau pengendalian lemah. Peluang muncul kalau terjadinya kekurangan kapabilitas untuk menilai atau mengakses kualitas pekerjaan atau kualitas kinerja. Kemudian akses terhadap informasi terbatas sehingga kontrol tidak bisa dilakukan. Kemudian ada ignorance, ketidakpedulian dan apatisme, kecuekan, bahasa lebaynya kecuekan. Kemudian kekurangan atau kelemahan dalam dokumentasi dan standard operating procedures. Lebih pada hal-hal yang formal. Kemudian juga hukuman yang ringan, bahkan tidak adanya hukuman untuk mereka yang melanggar hukum. Ini juga bisa menjadi peluang. Kemudian sudut yang kedua adalah rasionalisasi attitude. Kita selalu mendengar rasionalisasi ini biasanya dari pegawai negeri. Udah tahu pegawai negeri gajinya kecil, meminta uang segini saja kok jadi persoalan. Itu rasionalisasi, pembenaran subjektif. Sebetulnya kalau kita mau tanya agak kasar, ya kalau udah tahu gajinya kecil, ngapain jadi pegawai negeri dong? Cuman kan kasar kan. Jadi ya Bapak pegawai negeri sudah digaji, tugasnya melayani publik, kalau gajinya sedikit ya prihatin aja Pak, lama-lama kan dikit-dikit menjadi bukit ya. Agak menghibur bisa bilang begitu. Tapi selalu di mana-mana bisa kita mendengar keluhan seperti itu. Ya lu untung gua nggak dapat apa-apa, padahal kuasanya ada di gua. Gitu. Itu rasionalisasi seperti itu terjadi ketika kita menemui orang-orang seperti ini ya. Kantor ini berhutang sama saya, jadi kalau saya mencuri sedikit saja, kenapa kamu ribut sih? Itu urusan gua. Saya cuma minjem, saya akan balikin nanti. Saya nggak menyakiti orang lain loh. Saya kan diam-diam aja. Saya perlu dihargai lebih, makanya saya melakukan ini. Dan saya melakukan ini dengan alasan yang baik. Saya sudah melakukan banyak hal untuk negeri ini. Kalau cuma juli-juli dikit, kok diributin? Semua orang juga melakukan hal yang sama. Kenapa saya disalahin? Nah, hal-hal seperti itu menjadi rasionalisasi pembenaran subjektif. Nah sekarang yang ketiga, sudut yang ketiga, ada tekanan atau ada insentif. Ini yang saya sebut tadi insentif. Yang pertama tekanan, ada kesulitan keuangan, ada problem keuangan, begitu mendesak kebutuhannya sehingga dia terpaksa harus melakukan penyimpangan. Atau drug, gambling, atau dia punya affair, affairnya bisa macam-macam. Atau tekanan pekerjaan, atau tekanan-tekanan lain. Misalnya tekanan dari anggota DPR, banggar, terkenal itu kan, banggar atau ancaman kalau tidak dikasih sama saudara saya nanti anggarannya dikasih bintang, seperti anggaran gedung tambahan KPK yang dikasih bintang. Makanya ada program saweran KPK di SBM, mahasiswa SBMTB. Saya kira patutlah untuk menyawer. Menyawer itu kan bukan soal nilainya, kadang menyawer 1 rupiah, 1000 rupiah
Rp100.000 sama. Yang penting semangatnya kita mendukung pemberantasan korupsi. Jadi kampanye. Jadi segitiga ini, insentif, opportunity, dan rasionalisasi atau eksekusi. Jadi Donald R. Casey menyebutnya sebagai fraud triangle. Kalau tiga itu dipenuhi, maka terjadilah fraud. Nah, sekarang kita pada civil service. Ini saya ambil dari Australian Public Service Commission, di Komisi Pegawai Negerinya Australia. Jadi di swasta maupun di pemerintahan saya kira semuanya sama. Dulu saya kalau ceramah juga yang bikin diagram yang rumit itu Pak Prasetyo ini, yang ada di depan ini, calon doktor. Jadi kalau ceramah nggak pakai diagram yang rumit kurang bermutu. Jadi harus ada diagramnya. Ya walaupun ini sederhana saja, sebetulnya sama dengan apa yang Anda peroleh selama ini ya. Leadership, strategy, delivery. Itu tiga hal yang tidak terputus, ya. Tiga-tiganya menjadi satu, masing-masing dirinci. Delivery itu apa, kemudian leadership itu meliputi apa saja, strateginya apa saja. Nah, coba kita fokus pada ini, menentukan arah, memotivasi orang, dan mengembangkan orang. Ya. Jadi jangan lupa di semua sektor, baik swasta maupun pemerintahan, saya kira sama saja. Saya ingin mengatakan bahwa Anda belajar bisnis manajemen tidak berarti menghalangi Anda untuk masuk ke sektor lain, sektor pemerintah. Dan sekarang ini sedang digodok rancangan undang-undang aparatur sipil negara, menggantikan undang-undang kepegawaian negeri yang lama. Di situ disebutkan akan ada kuota 25% untuk jabatan tertentu, kalau nggak salah eselon 2 ke atas, untuk pihak swasta masuk, yang bukan pegawai negeri sipil. Jadi Anda 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kalau memang sudah cukup kaya dan tidak perlu korupsi masuk pegawai negeri, masuk pegawai negeri, tapi langsung dari eselon 2 atau eselon 3. Ini diperlukan karena rutinitas pegawai negeri sipil tidak disirami dengan perkembangan-perkembangan baru dengan hadirnya orang luar. Saya kira juga membahayakan kualitas pelayanan masyarakat. Nah, strategi saya tidak akan nanti Anda bisa mendapat soft copy ya. Saya kira ini umum, kita semua tahu. Kemudian leadership-nya sendiri tadi kita sudah sebutkan, sudah sudah disentuh sedikit. Ya. Shaping the culture, behavior of organizations, engage positively, clear line of sight, direction-nya jelas. Kemudian identifikasi pengembangan talented staff, foster high performance professional. Jadi sama aja di swasta maupun di pemerintahan, maupun ini pemerintahannya pemerintahan Australia. Tapi pemerintah kita juga sedang melakukan reformasi birokrasi ke arah ini. Delivery, kemudian saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan berikut ini adalah pengertian-pengertian mendasar yang sebetulnya kita sudah pahami sehari-hari, tapi nanti kita bahas apa manifestasinya atau apa contoh-contoh nyatanya. Nah, untuk mengingatkan kita bersama, apa yang disebut nilai atau values itu adalah core beliefs or desires that guide and motivate attitudes and actions. Jadi keyakinan-keyakinan inti yang meng-guide kita, yang membimbing kita, dan memotivasi perilaku dan tindakan kita. Bisa disebut juga sebagai motivator. Dan morals, and individuals believe about what is right and wrong. Keyakinan kita mengenai apa yang salah dan apa yang benar. Dan ini yang disebut kompas internal, kompas yang ada di dalam diri kita, inner kompas. Sementara ethics adalah standard of conduct that indicate how people ought to behave based on specific values and principles that define what is right. Fokus on ability. Ini fondasinya ya. Nanti kita bahas apa persisnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi inilah landasan-landasan penting. Kemudian saya baca, ada hasil. Saya baca dari buku. Saya kira bagus buku ini Pak.
dan tidak terlalu rumit, tidak terlalu tebal. Saya sengaja saya boldkan kata-kata ini. Anda tidak perlu Anda tidak perlu mencuri untuk menjadi pemimpin. Menipu. Winners never cheat. Tidak usah menipu, tidak usah mencuri, tidak usah mengorbankan orang lain. Tetap Anda bisa jadi pemenang. 3 R's of leadership: risk, responsibility, reliability. Jadi ini definisinya bagus sekali. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu melangkah lebih dari apa yang seharusnya atau diharapkan dalam pengertian positif. Kemudian memperlihatkan keberanian moral untuk mencapai di atas dan di luar apa yang diharapkan atau yang diharuskan, and to make it to the end zone. Ini saya kira sekurang-kurangnya memberikan kesadaran pada kita bahwa pemimpin bukan sekedar Anda dipilih memimpin 5, 10, 100 orang, baik formal maupun tidak formal. Karena pemimpin juga ada pemimpin formal, pemimpin tidak formal. Pemimpin formal adalah Anda diangkat menjadi direktur dari suatu perusahaan. Secara formal Anda pemimpin. Apakah Anda pemimpin yang sebenarnya? Itu belum tentu. Kadang-kadang Anda tidak diberi kewenangan secara formal, tapi secara alami Anda pemimpin. Saya kira itu yang harus Anda lakukan sekarang ini. Sebab menjadi pemimpin secara formal itu urusan belakangan. Urusan belakang yang nanti akan muncul dengan sendirinya dalam perjalanan Anda berkarir. As business grows, more difficult to enforce law and counts more on ethics. Pengertiannya adalah kalau etika sudah dianggap sebagai pedoman inti, maka sudah otomatis kepatuhan pada hukum dan aturan itu sudah dilakukan. Oleh karena itu orang melihat bagaimana perilaku seseorang, bagaimana pemahamannya mengenai etika, dan bagaimana dia melaksanakan kepatuhannya pada etika itu sebagai hal yang pertama dia lakukan. Setelah itu baru dia menyimpulkan, oh, soal patuhan pada hukum pasti dengan sendirinya sudah dia lakukan. Values and ethics can drive organization strategy. Hanya dengan nilai dan etika maka strategi organisasi bisa didorong. Kemudian pada masa-masa sulit, konsep kepemimpinan organisasi itu menempatkan values dan ethics di depan dan di tengah. Dalam artinya dikedepankan nilai dan etiknya, kemudian di dalam prosesnya nilai dan etik juga menjadi landasan penyelesaian krisis itu. Memang mudah diucapkan, tidak mudah melaksanakannya. Ya. Mungkin salah satu cara adalah saling mengingatkan. Nah, golden rule of governance, apa yang disebut good corporate governance atau governance secara umum, pada intinya adalah juga kembali ke masalah etika. Internalnya ditentukan oleh reporting system yang didasarkan pada transparansi akuntabilitas, eksternalnya align goals of all interested parties in accordance with company's business ethics. Kita semua paham ini. Dan kalau kita ngomong governance pada dasarnya adalah ya jangan maling, itu adalah bahasa jalanannya itu ya. Maling kesempatan, maling hak punya orang lain, maling kesempatan peluang orang lain, ya apalagi maling uang orang lain, uang perusahaan ataupun uang yang bukan haknya di luar perusahaan. Kemudian bagaimana kita memanage dilema etik. Ketika terjadi dilema etik, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu adalah apa kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan secara maksimal. Intinya we do what we must prevent. Kita harus menangkan apa yang harus kita lakukan. Kemudian rasionalisasikan pilihan-pilihan dengan secara relatif. Dan dengan 3 prinsip, hadapi kenyataan dan ambil keputusan. Jangan hadapi kenyataan, kemudian menyampaikan keluhan, tapi minta didukung terus. Maksudnya siapa tuh? Sebenarnya. You will need a moral courage. Anda akan membutuhkan keberanian moral. Nah, ini yang penting. The golden rule begins with me. Jadi keteladanan ya. Anda harus sebagai pemimpin berada di depan, menunjukkan keberanian,
mengambil risiko dan mengambil keputusan. Kemudian anak buah Anda gerakkan. Ya, dengan itulah maka Anda menunjukkan kualitas kepemimpinan. Dan golden rule begins with me. Bukan orang lain. Anda jangan mengharapkan orang lain menggait kita. Justru orang di belakang kita menunggu bimbingan dari kita. Kemudian possible solution of unethical conduct, control system, minimize chance through risk management model, compliance system, audit system. Jadi kembali ke front triangle tadi. Ya. Semua peluang akibat lemahnya sistem kita perbaiki dengan meminimalkan kemungkinan orang memanfaatkan kekosongan aturan. People's education development, competence, basic characters, integrity, maturity, abundance. Ya. Ini kata kunci integrity. Ya. Integritas. Role modeling and leadership, setting good examples. Anda memberikan contoh kepada anak buah Anda. Jangan mengharapkan anak buah Anda memberikan contoh kepada Anda. Ini saya kira pokok sekali. Nah, saya pernah berdiskusi atau kami, kebetulan saya dikasih tugas sebagai ketua tim independen reformasi birokrasi, memberikan masukan kepada tim pengarah reformasi birokrasi yang diketuai oleh Wakil Presiden yang sangat baik dan kadang-kadang terlalu baik sehingga sulit mengambil keputusan. Ya, saya kumpulkan beberapa dari beberapa orang yang saya kenal dari beberapa sektor berbeda. LSM saya undang, birokrat saya undang, Dirjen Bea Cukai salah satu dari birokrat, kemudian juga dari private sector, BUMN maupun BUMN. Fasilitatornya dari McKinsey. Hasil pentingnya adalah ini. Kalau ini kondisi sekarang di birokrasi, pemimpin birokrat, maka tunya itu seperti ini. Saya kira ini sama dengan apa yang Anda pelajari. Paling kurang ini menjadi tambahan bukti bahwa apa yang Anda pelajari itu benar. Di public sector saat ini dianggap sebagai indecisive, leading to stagnation and slow progress. Ya, kalau berhenti itu lebih senang daripada maju, dan kemajuannya sangat perlahan. Kemudian wrong way with hidden attention. Selalu mengambil jalan salah, agendanya tersembunyi, nggak jelas lamanya itu karena apa. Yang penting lama aja, lu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa tanda tangan gua gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian goes with the wind, gampang terpengaruh, pelin-pelan, sering lupa, nggak tahu bahwa orang sebetulnya nungguin. Orang itu bisa orang bukan, bisa juga anak buahnya di dalam. Kemudian problem oriented, bukan result oriented, stressed by complexity. Ya, ini mungkin ini bisa kita maklumi sedikit ya, karena kompleksnya pekerjaan, atasannya partai politik, tekanan di luar juga partai politik. Bound by system, dia tersandera oleh sistem dengan cara yang salah sehingga dia tidak bisa keluar dengan solusi. Nah, tujuannya adalah dari posisi seperti ini harus menjadi posisi seperti ini. Confident and proactive, open, honest, and clean. Ini ruhnya integritas kan ini. Ya. Visionary, set direction, and inspire others to stay the course. Solution oriented, orientasi pada solusi, penyelesaian persoalan. Able to leverage complexity. Complexity bukan yang sebagai problem, tapi justru dijadikan peluang untuk memecahkan persoalan. Create system to unleash potential. Jadi sistem itu untuk daya gunakan dan memanfaatkan secara positif potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Nah, ini Pak Pras yang bikin ini, saya nggak pernah lupa. Jadi sebagai pemimpin profesional, true professionalism is predominantly an attitude, not a set of competencies. Ini udah 15 tahun pasti pakai terus sama gue. Jadi a real professional is technician who cares. Jadi Anda keahliannya apa itu tidak terlalu penting. Yang penting Anda menjadi profesional, dan profesionalisme dia dirumuskan dengan kata-kata peduli. Peduli pada apa? Ya, mencintai pekerjaannya itu kan kepedulian. Kemudian senang bekerja sama dengan peace, dengan sejawat, juga bagus.
peduli pada anak buah, dan peduli pada perintah atasan, peduli pada lingkungan dan sebagainya. Profesionalisme, kemampuan pencapaian penghargaan, etika, integritas, bersih, cita-cita memberi makna bagi kehidupan. Dasarnya iman, tadinya akal dan rasa aja, tapi Pak Kuntoro waktu itu pulang naik haji ditambahin iman jawabannya. Ya perasaan. Ya bagus lah, itu kan dinamika kesadaran dari waktu ke waktu. Jadi Anda ingat ini ya, teknisi yang peduli, bukan teknisi yang semata-mata memiliki a set of competencies. Itu penting sebagai dasar kepemimpinan, sebagai dasar pengetahuan, dasar logika, saya kira penting, pasti penting ya. Tapi real professional technician who cares, yang peduli pada banyak hal. Nah ini juga ada diganti dulu ya. Beberapa kali saya kebodohan ini. Jadi ada buku yang menyebutkan seperti ini. Gaptek. Sip. Tunggu ada lima penolong. Jadi don't create regulations, create cultures. Secara manusiawi, ketika kita menyaksikan munculnya aturan baru, selalu kita reaksi spontan kita, aturan apa lagi nih? Kita selalu merasa terikat kalau ada aturan baru, walaupun maksudnya positif. Maka si pengarang buku ini menyebutkan create cultures, don't create regulations. Jadi ketika Anda memiliki orang-orang yang disiplin, Anda tidak perlu lagi hierarki karena mereka sudah sadar posisinya di mana, dia harus melapor kepada siapa, apa tanggung jawabnya, kinerja seperti apa yang diharapkan. Kemudian ketika Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang disiplin, yang terdisiplinkan, yang teratur, maka Anda tidak perlu birokrasi karena keteraturan pikiran Anda sudah tahu kemana Anda harus melapor dan apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi persoalan. When you have discipline action, tindakan-tindakan yang terdisiplin atau teratur, terstruktur, Anda tidak perlu excessive control. Kontrol yang berlebihan, pengawasan yang berlebihan, ya, tidak perlu. Oleh karena itu dia tekankan create cultures, budaya, kebiasaan. Orang bergerak tanpa disuruh. Orang tahu apa yang dilakukan dalam situasi tertentu. Memang nggak lebih gampang diomongin daripada dikerjain sih. Saya juga pengalaman tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, ini diambil dari buku Good to Great, Why Some Companies Make Lead and Others Don't. Kalau nggak salah lanjutan dari Coca-Cola itu ya, Good to Great. Kalau nggak salah. Nah ini saya ambil dari management trainingnya Astra. Saya kira ini apa namanya standar aja ya, normatif. Honest, forward-looking, inspiring, competent. Di paling tidak kita punya bahan lain untuk perbandingan. Honest itu apa? Kesamaan kata dan perbuatan, tidak membohongi atau mencurangi. Tadi cheat itu apa? Ya, jangan menipu, tidak membohongi, tidak mencurangi, tidak menipu, memiliki prinsip dan nilai yang jelas, mampu berjuang konsisten sesuai prinsip nilai tersebut. Jadi sesuai dengan etika tadi ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan sebelumnya itu juga diterapkan oleh secara faktual di perusahaan. Ini saya tiru dari Astra. Honest, forward looking, tahu kemana dituju, ingin terlibat menuju masa depan yang berarti. Partisipasi, ownership itu Anda harus tekankan pada pengikut-pengikut Anda. Mampu mengkomunikasikan visi yang sama oleh cara yang cerdas dan beragam. Itu kan cerita masinis sama tukang gado-gado.
pas di sini ya. Bagaimana Anda mengkomunikasikan visi dengan cara yang sama, dengan cara yang cerdas dan beragam. Cerdas itu artinya Anda harus tahu itu tukang gado-gado kenapa ngibas-ngibasin celemek, dan Anda harus tahu bagaimana bagaimana menanyakan hal yang benar supaya jawabannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah pentingnya komunikasi. Kemudian inspiring, antusias, bersemangat, optimis, menghadapi masa depan, memberikan motivasi terhadap mimpi dan seterusnya. Saya setahun terakhir ini diminta bantuan oleh pemerintah Afghanistan dan komunitas internasional di Afghanistan untuk menjadi penasehat, untuk menjadi anggota monitoring evaluasi pemberantasan korupsi di Afghanistan. Tunggu bayangin, Afghanistan ada Taliban, ada kokain, ada korupsi. Korupsi salah satu persoalannya banyak sekali. Tapi yang menarik bukan itu. Paling tidak ada pelajaran betapa banyaknya hal yang belum kita ketahui. Jadi waktu pelantikan itu ada anggota DPR kasih sambutan. Itu kan negara Islam. Jadi ada baca Quran segala macam, sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dengan spontan, dengan suara yang tidak terlalu keras. Waalaikumsalam. Saya baru sadar cuma saya yang ngomong, yang lain diam. Terus salah satu anggotanya itu ada 6, 3 orang Afgan, 3 internasional, 1 Nigeria, 1 Slovenia, 1 saya Indonesia, 3-nya orang Afgan. Salah satu orang Afgan ini sekolahnya di Malaysia, jadi bisa bahasa Indonesia. Saya spontan kan, kenapa gua diketawain gitu ya? Orang pada senyum karena saya menjawab. Dia bilang nanti saya ceritain kalau udah selesai upacara. Waktu selesai upacara dia ceritain di sini. Orang mengucapkan Assalamualaikum itu dijawabnya di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua yang mesti diketahui, kalau orang tua menyampaikan salam anak muda, anak mudanya tidak perlu menjawab. Kenapa? Tidak pantas anak muda mendoakan orang tua. Tapi kalau anak muda mengucapkan salam kepada orang tua harus menjawab. Karena hanya orang tua yang pantas mendoakan anak yang lebih muda. Kan aneh kan? Di sini kita kan harus jawab, wajib menjawab. Kita harus mendoakan orang yang lebih tua, yang gitu-gitu. Jadi hati-hati, di satu daerah Anda pasti menemukan hal yang menurut kita logis, baik, ternyata tidak. Nah yang lebih menarik lagi, kemudian kami bertemu dengan senior minister. Senior minister ini di periode berikutnya, di periode sebelumnya adalah wakil presiden. Anda yang di belakang tahu Soekarno nggak? Tahu, semua tahu ya. Ya maksudnya nanya supaya nggak ngobrol, bicara komunikasi. Jadi saya ketemu senior minister umurnya kira-kira hampir 80 tahun, ganteng, berbahasa Inggris baik karena pendidikan barat. Terus waktu diperkenalkan, ini Nigeria, kalau dia cerita Nigeria, dia menunjukkan bahwa dia tahu Nigeria. Slovenia, Slovenia begitu. Begitu ke saya, Indonesia. Dia bilang, saya pernah bekerja di Bank Dunia, saya tidak pernah ke Jakarta, tapi dari Singapura saya mengendalikan Bank Dunia yang juga aktivitasnya di Jakarta. Tapi yang penting bukan itu buat saya. Waktu saya baru lulus, saya menghadiri rapat raksasa. Rapat raksasa itu rapat besar di ruangan terbuka. Dulu zaman Pak Bung Karno kita sering mengalami itu. Jadi di dalam ruangan terbuka, ribuan orang hadir. Di atas podium, itu kira-kira terjadi awal 60-an. Di podium berdirilah yang namanya Soekarno. Didampingi oleh seorang penerjemah, dia akan memberikan orasi. Jadi sebagaimana biasanya dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, sama dengan upacara tadi, nggak ada yang jawab. Dia ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang jawab juga. Terus dia akhirnya ceramah sedikit. Saudara-saudara,
Yang saya tahu ya dengan cara dia, Bung Karno kan berbicaranya dengan cara yang charming, karismatik, dan sangat meyakinkan. Pelajaran agama yang saya ketahui adalah bila orang mengucapkan salam, Anda wajib menjawabnya. Dan saya minta Anda semua menjawab ucapan salam saya yang akan saya sampaikan berikut. Diterjemahkan kan? Bahasa Afghanistan. Dan orang pada diam juga. Dia bilang dengan suara yang lebih keras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya semua menjawab sama kerasnya dengan kerasnya salam Bung Karno. Dia yang cerita nih. Saya luar biasa kagum sama Bung Karno. Itu menjadi inspirasi dan saya buat menjadi tesis S2 saya. Jadi persis kejadian itu saya tuliskan katanya. Bagaimana seseorang yang pasti sudah mengetahui bahwa budaya di Afghanistan salam itu tidak dijawab, tapi dia tembus budaya itu dengan cara yang karismatik, meyakinkan, dan seperti menghipnotis gitu. Jadi orang menjawab dengan melupakan budayanya. Itu luar biasa menurut saya. Dia bisa menembus budaya dengan caranya yang luar biasa. Nah, itu yang saya ingin sampaikan dengan apa yang dicantumkan di sini ya, inspiring. Inspiring itu ya, tapi jangan coba-coba kayak Bung Karno, jangan juga, ntar malah jadi susah ya. Barangkali cuma Bung Karno yang bisa begitu. Jadi paling tidak pelajaran yang kita ambil adalah inspiring, antusias, bersemangat, optimis pada masa depan, motivasi, kemudian meredahkan emosi negatif di masa sulit. Nah, ini yang saya kira rada menantang ya, dan sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kompeten, berkemampuan menyelesaikan masalah, tidak diharapkan jadi orang yang paling ahli di bidangnya. Ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai tadi, true professional is a technician who cares. Dia tidak perlu tahu segala macam, tapi yang penting dia peduli. Ya, peduli termasuk peduli untuk belajar apa yang dia belum tahu. Tidak diharapkan dari orang yang paling ahli di bidangnya. Pemimpin membutuhkan waktu untuk terus mempelajari cara kerja mutakhir. Artinya jangan berhenti belajar. Ya. Jangan berhenti belajar karena kepemimpinan adalah ilmu atau seni yang memang berkembang terus secara dinamis dari waktu ke waktu. Nah, ini juga saat lama. Anda sebagai pemimpin harus mengetahui adalah apa yang terjadi di permukaan, apa yang terlihat di permukaan belum tentu menggambarkan situasi keseluruhan. Ada hal-hal yang tidak terlihat, ada hal-hal yang sebetulnya tahu tapi Anda tidak mau tahu, jadi seolah-olah menjadi tidak terlihat. Stated goals, Anda menentukan arah, visi, misi, kemudian tujuannya seperti apa, policy, prosedur, description, semua ada. Visi-misi jelas. Tapi secara informal, Anda melupakan hal-hal seperti ini, yang sebetulnya Anda tahu, tapi seringkali Anda tidak berani untuk menghadapinya. Individual needs, desires, feelings, ada keinginan, kekhawatiran, minat, hasrat individu. Kemudian perbedaan-perbedaan ide mengenai peran dan keinginan masing-masing, misi masing-masing. Kemudian pola power dan pengaruh secara internal. Banyak informal leader yang bisa berpotensi menjadi hambatan. Kompetisi, aliansi, ada kompetisi di antara pengikut Anda yang ingin menggantikan Anda juga. Biarkan mereka berkompetisi dengan sehat. Kemudian pandangan-pandangan mengenai relevansi dan pentingnya satu pekerjaan. Kemudian ini yang paling penting, rasa percaya dan percaya diri. Rasa percaya dan percaya diri. Kemudian nilai-nilai individual, nilai-nilai masing-masing orang. Kemudian kemampuan masing-masing, kepakaran kemampuan masing-masing yang mungkin berbeda-beda, seringkali kita abaikan.
Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Pak Donald, kalau ada, ini ada lagi. Di satu waktu Anda memasuki organisasi yang besar, Anda menjadi pemimpin salah satu divisi, bagian atau apapun. Organisasi itu sudah begitu besar, sehingga semua jabatan ada di situ. Jabatan, sebutan, peran itu bisa berbeda-beda, tapi ya macam-macam orang ada di situ. Disinilah mulai kemudian ada politik kantor, ya, office politik. Memang ditindaklanjuti dengan gosip. Satu orang ngomongin orang lain, orang saling memaki. Apa katanya? You liberal scum, you pork barrel fascist. Ada perkelahian, pertentangan di antara anak buah. Itu yang kemudian menimbulkan politik kantor. Jadi yang penting adalah cukup baik itu tidak cukup baik. Ini juga lama ya Mas, dari dulu belum pernah. Karena ini agak abadi ya. Good enough is not good enough. Jadi Anda jangan merasa sudah cukup, jangan merasa sudah pandai, jangan merasa sudah paling tahu. Banyak yang kita belum tahu ternyata, termasuk assalamualaikum tadi. Dan komunikasi. Jangan sampai Anda jadi masinis atau jadi tukang baru-baru. Nah ini yang berbahaya, coba Anda baca baik-baik. Ketahuan dosennya duluan, baru IQ-nya lain. Baca dari belakang, baca ya. Baca dari belakang ya. Then I'm considering Korea and organized crime. Bapaknya nanya, government or private sector? I personally would suggest government. They never go to jail. Bukan Anda suruh baningrum, bukan maksudnya. Bukan. Baik, saya mengakhiri dengan ini. Anda lihat ini orang, kelihatan nggak? Oh, begitu sampai sana dia bisa mencapai puncak. Dia lupa ketika sampai puncak dia sendirian. Ketika sampai puncak dia sendirian. Kemudian dia merasa kesepian. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia memikirkan bagaimana cara turun yang baik. Nah itulah pemimpin. Satu waktu Anda menjadi pemimpin organisasi besar, Anda sampai di atas, Anda kesepian karena semua orang sudah bekerja menurut aturannya masing-masing. Anda akhirnya ya sendirian. Dulu teman saya Pak Pras Setio ini, karena kesepian manggil Pak Pras, kemudian berdiskusi. Jadi bagaimana kita mengobati kesendirian ini tentu macamnya banyak. Saya dulu salah satunya adalah membuat rangkaian pesan hari ini, message of the day. Jadi inspirasinya muncul atau idenya muncul ketika saya menyadari, oh saya bisa berkomunikasi melalui email dengan 700 manajer saya, kira-kira 700 yang terjerat, terliput oleh internet pada waktu itu tahun 91. Itu nyampe 1 menit aja kita udah seneng. Sekarang kan hitungannya detik. Dulu kita 1 menit aja lama itu sendingnya itu. Ya, jadi itu 1 menit aja udah seneng. Jadi saya pikir kenapa saya tidak berkomunikasi dengan mereka tanpa saya mengintervensi hierarki. Artinya 700 orang ini kan masing-masing sudah tahu atasannya siapa, atasannya lagi siapa, ujungnya direkturnya siapa. Saya memberikan pesan-pesan yang umum saja yang normatif, yang disebut message of the day. Paling tidak kesepian saya menjadi terobati karena 1 atau 2 orang pasti menjawab terima kasih Pak. Oh, artinya dibaca kan. Dari 700 itu 5 orang nyaut aja udah bagus itu. Ya karena kalau tidak nyaut berarti mereka lagi bekerja atau belum membaca email itu atau apapun. Tapi buat saya yang penting pesannya nyampe, deliver. Alhamdulillah kalau ada yang jawab. Itu obat kesepian. Jangan kesepian kemudian
muncul dengan ide-ide lain, lobby sana sini, akhirnya Anda terkooptasi oleh hal-hal yang tidak baik yang bisa mengganggu integritas dan sebagainya. Bahwa sebagai pimpinan kita melakukan lobby, mendengarkan, bergaul dengan banyak orang untuk memperoleh informasi lebih awal, itu soal lain. Tapi jangan lupa ketika kesepian melakukan hal-hal yang kreatif. Saya kira itu hasil dari Terima kasih Pak Heri atas sharing materialnya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja Pak ya. Mungkin nanti kita persilakan tiap kesempatan 3 orang. Nanti kita udah bicara juga dengan Pak Heri 4 pertanyaan terbaik. Kira-kira pakai hadiah buku 4 biji. Masing-masing maksudnya 1 buku. Ya. Dan ditandatangani oleh Pak Heri Riana. Jadi silakan, ada yang mau bertanya 3 orang? Oke, yang 3 di belakang ya. Mbak Anu yang ya. Menerapkan values dan etik supaya bisa dipegang teguh oleh seluruh anggota di organisasi itu. Terima kasih. Saya mau tanya Pak, selama ini belum sempat disinggung bagaimana pengalaman Bapak, perjalanan hidup Bapak dalam berkarir di leadership dari awal mulanya sampai sekarang yang sudah bisa dibilang usia menginjak usia pensiun gitu Pak. Saya mau tahu lebih dalam tentang kisah Bapak. Terima kasih. Saya punya juga sama Bapak, pertama saya pakai baju dulu sama. Saya tahu bahwa KPK itu setiap tahunnya ada nah, terus gimana caranya Bapak bisa konstan terus apa performanya? Padahal kan saya tahunya diuji dari pemimpinnya itu seperti terus Pak. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya pernah ke kantornya Transparansi International Indonesia. Saya melihat bahwa sebenarnya tingkat korupsi yang paling tinggi itu sebenarnya itu di daerah Palu Pak. Nah, apa yang menjadikan bahwa tingkat korupsi di daerah itu lebih besar ketimbang di provinsi di daerah kita? Terima kasih Pak. 3 pertanyaan dulu kan ya. Kita kasih kesempatan Pak Heri untuk jawab. Terima kasih, cetak values ya. Values nomor 1 disepakati dulu valuesnya apa. Walaupun secara normal saya kira semua sama lah. Ya, jangan maling, jangan nipu, jangan jegal, jangan curang dan sebagainya. Tapi rinciannya itu harus disepakati. Kemudian diinternalisasikan artinya dibatinkan. Setelah disosialisasikan sebanyak mungkin kepada para pengikut kita. Ini nilai kita ya. Kita akan bekerja menuju ke satu tempat dengan nilai-nilai ini. Tidak boleh saling mendahului, saling membantu. Kesulitan menjadi kesulitan bersama, kesulitan individu menjadi kesulitan bersama. Kita sama-sama bergandeng tangan menuju tujuan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana melaksanakannya? Anda sendiri meneladani bahwa Anda melaksanakan nilai-nilai. Dengan keteladanan itu, anak buah pasti ikut. Tidak mungkin anak buah mengikut orang lain kecuali ikut pemimpinnya. Gak mungkin juga pemimpin mengikuti anak buah atau menunggu teladan anak buah. Contoh yang paling konkret yang sering saya bicarakan adalah ketika saya menyaksikan di kantor ada sampah yang berkelimpangan karena kertas yang dihancurkan, yang di-shred, kemudian melimpah keluar, kemudian tempat sampahnya jatuh. Dan itu yang saya lakukan adalah sederhana saja. Saya ajak beberapa orang, kemudian saya melakukan sendiri pembersihan itu. Jadi kertas-kertas yang berhamburan itu saya ambil, saya masukkan ke tempat sampah, saya rapiin, terus saya dibuat dari
Dan saya tidak melakukan apa-apa. Yang berkampanye adalah orang yang mengikuti saya. Ya, besok lusanya udah bersih dengan sendirinya. Saya kira itu saktinya keteladanan. Kalau mereka melihat kita sendiri melakukan pekerjaan yang bahkan mereka pun tidak pernah lakukan, itu kan menjadi sesuatu banget lah. Sesuatu banget sehingga menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan membuat mereka malu untuk mereka tidak melakukan. Jadi keteladanan kira-kira salah satu contoh konkretnya itu. Tentu banyak hal yang bisa jadi contoh keteladanan. Kemudian perjalanan leadership yang Anda maksud perjalanan karir barangkali ya, gitu. Enggak Pak, soalnya sorry aja dari slide yang Bapak itu saya belum mendapatkan karakter Bapak itu seperti apa sih dalam leadership dan apa sih yang bisa saya terima. Oh. Itu begitu Pak. Ya, memang saya tidak bermaksud menceritakan diri saya sendiri ya, tapi apa yang saya yakini saya tuangkan dalam apa yang saya paparkan. Kalau pertanyaan Anda seperti itu, ya saya banyak belajar dari Pak Kuntoro. Pak Kuntoro itu sahabat saya sekaligus guru saya juga, secara informal. Dan dia selalu mengatakan saya akuntan lulusan Unpad yang diinsinyurkan oleh saya. Nah, Anda tahu kan Pak Kuntoro siapa ya? Masih tahu. Ya, kira-kira seperti itulah. Nomor 1 integritas, nomor 2 integritas, nomor 3 integritas, nomor 4 kerja keras. Mungkin bagaimana saya ketemu Pak Kuntoro, bagaimana Pak Kuntoro mengenal saya, perlu saya ceritakan nggak? Oh, bilang nggak? Albert bilang nggak perlu katanya. Boleh Pak. Barangkali bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda ya. Saya tahun begitu lulus 79-82 saya kerja di Perumnas. Perumnas itu yang membuat rumah ya di mana-mana. Kemudian 82-90 saya kerja di PT Tambang Batubara Bukit Asam. Nah, kira-kira tahun 87 atau 88 Pak Kuntoro datang menjadi dirut baru 89-90. Nah, waktu saya bekerja di Bukit Asam, antara lain jabatan yang pernah saya duduki adalah menjadi kepala urusan akuntansi dan verifikasi. Jadi verifikasi kalau ada tagihan pembayaran saya verifikasi, baru dibayar sama bagian keuangan. Wah, itu kan power kan. Tuh baru bayar nih, kalau enggak. Ada 2 peristiwa yang saya saya lakukan, menurut saya hal biasa, tapi orang itu menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Satu adalah ketika saya menyetujui verified pembayaran, kemudian orang itu memberikan sesuatu kepada saya dan saya kembalikan dengan baik. Kemudian dia merasa kaget, walaupun terus dia pergi tanpa banyak bicara. Yang kedua, ada kontraktor haji, tanpa haji karena dia sering pakai PC juga. Pas waktu nagih juga gitu. Dia juga menyodorkan amplop. Saya bilang, Pak, ini amplop apa? Ya, ini pembagian rezeki. Saya kan dapat untung, bisa saya bagi-bagi. Apa haknya saya mendapat pembagian keuntungan? Saya kan berkewajiban untuk meloloskan apapun yang sudah memenuhi syarat. Ya nggak apa-apa, kan berbagi rezeki. Terus saya bilang, begini Pak Haji, saya sudah digaji oleh perusahaan saya melaksanakan kewajiban dengan baik, pakai aja untuk berbagi rezeki dengan yatim piatu dan mereka yang membutuhkan. Saya bilang, wah digituin Pak Hajinya kan, gua haji diceramahin sama anak muda, so tau banget gitu. Mungkin itu yang membuat ya terkesima kemudian berkesan.
Nah, pada waktu Pak Kuntoro diturunkan ke Bukit Asam, diterjunkan ke Bukit Asam menjadi dirut, mungkin dia juga background check kan, ya wajar lah. Bukit Asam itu apa, orang-orangnya siapa. Kebetulan salah satu dari 2 orang yang tadi mengalami hal yang saya ceritakan tadi, teman sekolahnya Pak Kuntoro. Dan entah apa yang diomongin oleh dia. Tapi nomor 1 yang dicari oleh Pak Kuntoro adalah saya. Begitu datang, mana Eri? Nah, dalam perjalanannya si Haji ini juga bercerita kepada Pak Kuntoro. Kemudian meyakinkan apa yang dia dengar dari teman sekolahnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perbuatan baik itu tanpa dikampanyekan pun akan terkampanyekan dengan sendiri, dan itu barangkali dan itu menjadi jalan lain kita bertemu dengan orang lain yang kemudian menjadi bermanfaat bagi kita. Anda menangkap nggak esensinya? Jadi orang yang pertama itu bilang oh, itu barang langka. Kemudian saya tahu, oh itu mau barang langka, lu mesti pegang tuh orang, kira-kira begitu. Terus yang kedua juga bilang gitu, gua malah diceramahin sama dia, padahal gua haji. Seperti itu. Nah, itu berangkai kesan itu kemudian membuat Pak Kuntoro menyebut nama saya sebagai orang pertama yang dia cari. Kemudian waktu itu dia bilang pindah ke Tanjung Enim, mbak saya pengen di Jakarta. Bilang lu. Dia yang memotivasi saya, akhirnya saya pindah juga ke Tanjung Enim. 3 tahun lah hidup di tengah hutan. Kemudian saya ditinggalin oleh dia ke Timah, saya nggak jadi direktur Bukit Asam. Saya mau keluar juga tadinya, saya nggak jadi, akhirnya ditarik ke Timah. Timah saya bersama-sama beliau 4 tahun, saya direktur keuangan, beliau dirut 94. Saya menggantikan Pak Kuntoro jadi dirjen, saya jadi dirut Timah. Mudah-mudahan Albert itu memenuhi hasrat Anda dan juga memenuhi hasrat siapa tadi, baju biru tadi belum menyebut nama. Hah? Benito. Bukan nama. Benito. Perjalanan. Kemudian KPK regenerasi ya. Memang undang-undang mengatakan pimpinan KPK itu hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun Benito. 4 tahun bisa dipilih sekali lagi. Pertanyaan yuk, kenapa ini diganti-ganti gitu? Ya Pak, walaupun diganti-ganti, tapi bisa hukumnya harus terus. Oh, nah persoalannya adalah yang memilih itu DPR. Jadi salah satu alasan kenapa saya tidak mencalonkan diri lagi, padahal saya waktu itu masih 2007, 58 ya, masih oke lah. Karena batasnya itu 40 sampai 65. Karena saya tahu saya bakal dijegal oleh DPR. Ya di samping capek juga dan mantap. Tahu artinya mantap? Makan tabungan. Di tabungan setelah saya pensiun dari Dirut Timah itu terkuras ketika saya menjadi pimpinan KPK. Jadi ada hambatan hukum di mana pimpinan KPK itu dipilih oleh DPR. Walaupun panitia seleksinya gabungan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, bagaimana DPR memilih itu saya kira kuncinya. Ya, memang KPK menghadapi tantangan yang luar biasa dan paling berat yang saya hadapi sampai dengan sekarang saya pikir adalah harapan masyarakat, ekspektasi masyarakat yang luar biasa. Kemudian mengenai Transparansi Internasional Indonesia yang membuat survei persepsi, kemudian menetapkan Palu sebagai kabupaten kota paling korup. Memang survei mengenai korupsi itu tidak pernah ada yang eksak, kan tidak pernah ada ilmu yang bisa mengkaji, menggali seberapa banyak korupsi dilakukan oleh siapa dan kerugiannya tepatnya berapa. Jadi yang dilakukan adalah survei persepsi. Jadi ada sekian orang, kita tanya persepsinya masing-masing mengenai korupsi. Nah, kemudian ternyata orang punya persepsi Palu paling korup di Indonesia. Ini meniru survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Pusat yang setiap tahun melakukan Corruption Perception Index.
Metodenya sama, survei dengan bertanya kepada orang mengenai kesan, persepsi orang itu. Maka ada indeks dari 1 sampai 10, 1 paling jelek, 10 paling baik. Dan Indonesia dari 1,9 5 tahun yang lalu menjadi 3 sekarang. Jadi 2, 2,1, 2,3, 2,5, sekarang sudah 3. Padahal waktu saya di KPK targetnya 5 tahun ini. Tapi gara-gara ada Bibit Chandra, kasus Bibit Chandra, Bank Senturi yang dipolitisasi, itu kemudian persepsi menjadi jelek. Jadi kinerja KPK tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tapi juga ditentukan oleh pemimpin-pemimpin lain. Karena pemberantasan korupsi tidak dilakukan hanya oleh KPK. Polisi juga menyelidiki dan menyidik perkara-perkara korupsi, kejaksaan juga, dan KPK juga. Dan yang paling penting saya kira, korupsi itu kan ada 2 jenis yang paling besar. Korupsi karena kebutuhan, dan korupsi karena keserakahan. Corruption by need, corruption by greed, atau dengan bahasa lain petty corruption dan grand corruption. Korupsi kecil, tanpa minta duit, pegawai tata usaha, malah mengamankan pekerjaan, bukan dokumen, itu petty corruption. Kemudian grand corruption itu ya korupsi besar, markup pengadaan, atau apa namanya, penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan pemenang lelang dan sebagainya. Nah, penanganannya tentu tidak sama. Petty corruption, corruption by need itu adalah dengan pencegahan, perbaikan sistem, pengurangan insentif pengurangan korupsi, kemudian perbaikan kesejahteraan dan sebagainya. Sementara grand corruption itu dengan represi. Represi itu ya tindakan-tindakan hukum. Jadi Saudara Benito, memang jalannya masih panjang, perlu stamina, perlu sustainability kebijakan dari para pemimpin, dan yang paling penting korupsi hanya bisa diberantas kalau ada komitmen dan konsistensi komitmen itu dari kepala negara. Saya mengatakan ini bukan mau menyindir SBY, bukan. Tapi kalau Anda lihat Singapura misalnya, mereka punya Lee Kuan Yew, Malaysia punya Mahathir Mohamad, Hong Kong yang legendaris, sukses dari tadinya kota bandit tahun 60-an, tahun 90-an sudah menjadi kota dengan polisi yang paling bersih, salah satu ya, paling bersih di Asia setelah Jepang. Itu karena gubernur jenderalnya mendapat mandat penuh dari Ratu. Kemudian gubernur jenderalnya juga ke bawahnya tegas. Orang khawatir waktu Hong Kong diambil kembali oleh Cina, jangan-jangan korupsinya merajalela lagi. Oh, ternyata tidak. Pemerintah Cina daratan itu justru meniru Hong Kong. Jadi Hong Kong sekarang aman dan justru menjadi role model bagi Cina daratan. Saya sudah jawab tiga-tiganya ya. Serta Albert Benito. Tiga pertanyaan lagi. Oke, Mbak. Kanan nggak ada. Ya mungkin yang kanan satu ya. Ada ya. Mungkin ada yang ketiga ya. Banyak dulu. Proses. Oke. Sebagai mantan
nggak langkah-langkah untuk mencapai itu atau misi Bapak yang belum tercapai atau tidak tercapai gitu, dan kalau ada kenapa dan hambatan terbesar untuk melakukan misi itu apa? Terima kasih. Saya juga mau lanjut modalnya Pak. KPK sendiri merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Pak ya. Dan sampai sekarang ternyata korupsi masih ada. Dan sudah gimana Pak? Maksudnya pengen tahu Pak, sejauh ini mungkin apa ya Pak yang keberhasilan yang sudah bisa membuktikan eksistensi KPK itu sendiri Pak? Karena sampai sekarang ternyata itu masih belum bisa dihindarkan gitu. Jadi apanya ya Pak yang bikin faktor-faktor apa yang bikin itu tuh masih korupsi itu ternyata masih ada gitu? Apakah mungkin hukumannya dari kurang jelas atau gimana? Terima kasih Pak. Saya menjadi komisaris banyak perusahaan, ada 5 atau 6 gitu lah. Gajinya juga 2 kali lipat daripada di Ultima. Kerjanya kan sebulan sekali, sebulan 2 minggu sekali. Tapi ketika mendaftar ke KPK itu semuanya harus saya lepaskan. Karena undang-undang mengatakan tidak boleh menjadi komisaris atau bahkan pengurus yayasan pun tidak boleh. Jadi saya di dompet duafa saya lepasin, komisaris di apa namanya Unilever, Hero Supermarket dan sebagainya saya lepaskan. Jadi memang tidak boleh merangkap apa-apa. Yang pertama. Yang kedua di KPK sendiri, apa yang Anda tanyakan itu benar. Di KPK sendiri ada peraturan internal yang sangat ketat kalau soal itu. Ya, begitu ada saudara atau kenalan, itu mereka harus lapor. Para pimpinan KPK hari ini bertemu dengan siapa di mana itu harus dilaporkan. Kalau bertemunya di kantor nggak ada masalah. Isi tamu itu teman atau pelapor atau siapapun datang ke kantor nggak ada masalah. Karena kan ada logbook, ada daftar absen di penjaga. Jadi kalau kita keluar, kita harus memberitahu kita bertemu dengan siapa, di mana, konteksnya apa, hubungannya dengan kepentingan KPK apa. Itu berlaku bagi semua karyawan. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu di luar kewenangan kita, maka kita harus declare. Nah, contohnya adalah kalau anak-anak mungkin masih belum lahir kali ya, KPU tahun 2005 ya, waktu Mulyana Waikusuma, saudaranya dia, saudara saya juga. Jadi Mulyana Waikusuma ditangkap, saya tahu betul bahwa dia sebetulnya keponakan saya. Keponakan saya agak bukan jauh lah, dia cucu dari kakak ayah saya yang paling tua. Ayah saya bersaudara 12, ayah saya nomor 11. Jadi cucu yang tertua dengan anak yang termuda itu umurnya bersama, malah dia lebih tua sedikit kalau nggak salah. Jadi waktu Mulyana Waikusuma ditangkap, saya mendisclose itu kepada pihak KPK. Ini ponakan saya. Jadi kalau ada apa-apa mengenai dia, bukan kalau ada apa-apa, saya tolong jangan dilibatkan dalam pengambilan keputusan berikutnya mengenai dia. Nah, kemudian saya membuat pernyataan. Saya betul-betul nggak tahu. Nah, yang menyedihkan itu istri anaknya datang ke rumah minta penundaan penahanan. Nah, alhamdulillah saya nggak ada di rumah waktu itu. Kalau ada di rumah mungkin susah juga saya. Itu bagaimana KPK menangani konflik of interest pada saat itu ya. Saya dianggap sebagai related party, pihak yang berkaitan, dan saya harus mendeklar sendiri bahwa saya jangan dilibatkan dalam proses ini. Cukup tadi ya? Cukup jelas ya? Kemudian Galuh, visi apa yang belum? Wah banyak sekali Galuh, banyak sekali pekerjaan kita dan memang masih panjang. Buat saya yang paling mudah itu 2 hal aja. Mengatur lalu lintas. Tadi saya naik tangga juga agak aneh tuh, Pak Tenang. Yang saya tahu kan kita berjalan tuh sebelah kiri. Kita tadi naik tangga sebelah kanan, saya hampir tabrakan. Begitu saya lihat panah, saya yang salah. Jadi saya terpaksa ke kanan. Ya mungkin karena banyak urusan Amerika. Padahal Inggris menjajah Indonesia cuma 2 tahun, itu kiri, bukan kanan. Jadi lalu lintas sama sampah itu aja 2 hal yang saya luar biasa bermimpi untuk bagaimana caranya mendisiplinkan orang.
Ya Anda lihat di tengah jalan ya, kalau Anda lagi jalan, lihat ada mobil belakangnya pakai stiker tuh Harvard Business School. Tiba-tiba dia buka jendela, dia buang tisu. Jadi Harvard Business School itu apa? Dia cuma beli stiker atau memang lulusan Harvard? Kita nggak tahu ya. Evan. Tapi itu kejadian sehari-hari kita lihat. Evan. Nah, tadi Anda yang menyebut Palu paling jelek di skala internasional, yang selalu mendapatkan nilai tertinggi dari skala 1 sampai 10, 10 terbaik, 1 terburuk, itu negara-negara Skandinavia. Selalu di atas 9,5. Jadi 9,6, 9,7. Inggris, Amerika itu masih di bawahnya. Ada yang di bawah 9, ada yang di bawah 9,5. Singapura 9,1. Walaupun saya protes. Singapura 9,1 itu mesti dipotong 5. Kenapa? Karena dia menampung uang koruptor Indonesia. Ya, terus orang berdebat lah, berargumentasi macam-macam, ini surveinya, persepsi segala macam. Pokoknya kita punya persepsi dia penampung uang koruptor Indonesia. Jadi kalau kemudian saya mencoba mencari tahu kenapa negara Skandinavia selalu bagus indeks persepsi korupsi. Saya mendapat penjelasan yang singkat. Dia bilang di Skandinavia itu apanya negaranya? Finlandia, Norwegia, Denmark, Swedia, Islandia. 5 negara. Ternyata di sana dari kecil, dari SD ditanamkan secara keras pemisahan antara ruang privat dan ruang publik. Di ruang privat itu Anda di halaman rumah orang tua Anda atau halaman rumah Anda mau buang sampah, buang air kecil atau besar, itu urusan Anda. Tapi begitu Anda keluar dan pagar rumah, Anda memasuki ruang publik, Anda dilarang mengganggu kenyamanan orang lain. Ruang publik adalah ruang bersama, bukan tempat parkir sembarangan, bukan juga tempat membuang sampah sembarangan. Jadi itu katanya yang ditekan dari SD. Nah, kita dari SD dicontohin tidak begitu barangkali ya sama guru-gurunya. Jadi kita memiliki pekerjaan rumah yang banyak, dari mulai yang hal fundamental seperti itu. Saya kira kalau kita bisa mendisiplinkan orang berlalu lintas, kemudian mendisiplinkan orang membuang sampah, idealnya membuang sampah menurut kategorinya. Mana plastik, mana kertas, mana yang yang 3 itu ya, mana yang basah dan sebagainya. Itu saya kira ada pencapaian luar biasa. Kalau Anda lihat Indonesia Lawyers Club di TV One, dan saya tidak merekomendasikan Anda menonton itu, karena satu, Anda menonton dagelan yang tidak rasional. Kedua, Anda disuguhi informasi yang menurut saya bukan faktual, yaitu permainan para lawyer saja. Anda mungkin tidak tahu bahwa untuk lawyer hadir di sana itu bayarnya cukup mahal, karena buat mereka menjadi ajang pemasaran. Makin kenceng ngomong, makin dikenal orang kan. Oh ya loh, Hotman Paris aja deh, atau siapa gitu. Jadi saya merekomendasikan untuk lebih baik menonton Animal Planet daripada. Jadi kalau banyak sekali beberapa hal yang banyak sekali pekerjaan berubah kita, tapi yang saya masih belum sampai kesimpulannya bagaimana cara mengatasinya adalah 2 hal fundamental. Prestasi KPK ya. Prestasi KPK sebetulnya lumayan lah dibandingkan upaya-upaya sebelumnya. Upaya sebelumnya memberantas korupsi sebetulnya dari tahun 55 juga sudah ada. Ada peraturan darurat militer pada waktu itu karena banyak jenderal-jenderal mantan-mantan tentara yang merasa sudah berjasa yang mengokupasi rumah orang dan mengambil itu. Kemudian ada peraturan bikin peraturan korupsi. Tapi jalan 2 tahun udah gitu dan seterusnya. Nah, KPK dalam kurun waktu 2003 sampai 2012 hampir 10 tahun atau 9 tahun. Sekurang-kurangnya sudah pernah
mengadili 3 atau 4 gubernur ya. Gubernur Aceh, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur NTB, Gubernur Jawa Barat, dan beberapa gubernur lain. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah Republik. Beberapa bekas menteri, walaupun kemudian tidak mengaku dan merasa dizolimi, kemudian bikin buku seolah-olah memperbaiki diri sendiri lah, dengan menyalahkan orang lain kalau sudah ditetapkan bersalah kok. Jadi sebetulnya lumayan. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan KPK itu adalah menghadapi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Ya, termasuk ekspektasi Anda, ekspektasi kita. Saya kira itu ungkapan kegeraman kita terhadap korupsi. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengawal. Karena memberantas korupsi tidak mungkin dilakukan dalam 5-10 tahun. 20 tahun pun belum tentu. Hong Kong aja perlu 30 tahun, kecil. Singapura perlu 30 tahun selama Lee Kuan Yew berkuasa. Padahal negara aja cuma segede Kebayoran Baru. Tapi tetap perlu waktu lama. Malaysia atau negara-negara lain. Jadi kalau saya pulang dari Afghanistan, dari lapangan terbang nih, pas take off, alhamdulillahnya 2. 1 selamat, kedua negeri gua lebih baik dari Afghanistan. Walaupun korupsinya masih banyak. Lama-lama saya bilang bahaya juga ini, optimisme berlebihan. Jadi saya akhirnya berhenti dari Afghanistan supaya saya bisa lebih membumi bahwa Indonesia memang lebih baik dari Afghanistan, tapi sebetulnya bisa sebaik Singapura, Malaysia lebih cepat kalau kita mau memberantas korupsi dengan lebih konsisten. Jadi kita harus bersabar, Yang menikmati mungkin anak Anda, not even Anda, mungkin your kids yang akan menikmati Indonesia yang tertib, korupsinya sudah jauh berkurang. Terus kalau ngantri tertib, jalan sebelah kiri, tidak ada orang buang sampah di tengah jalan. Ini perlu kesabaran. Jadi prestasi KPK nggak jelek-jelek amat, walaupun kita greget pengennya lebih dari itu, tapi mereka juga punya keterbatasan. Termasuk keterbatasan gedung. Itu kapasitasnya hanya buat 30 orang, sekarang dihuni oleh 700 orang. Itu kenyamanan bekerja terganggu, dan bahaya juga kan, daya dukung bangunan kan bisa tidak mampu mendukung sebanyak itu. Belum lagi lemari-lemari besi, peralatan-peralatan IT yang UPS yang berat-berat itu juga, walaupun itu diletakkan di lantai yang bawah. Sudah, ada lagi? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Saya Andika. Saya mau nanya Pak, selama Bapak menjabat jadi Ketua KPK, apakah Bapak pernah mendapat seperti ancaman atau duit pelicin gitu Pak? Atau pernah mau dibunuh? Kalau ancaman udah pasti lah, cuma ancamannya tidak fisik, paling SMS atau telepon. Ya SMS-nya di-delete aja, gampang. Telepon ya telepon tutup aja kalau dia maki-maki atau dia banyak itu yang SMS yang melaknat pun ada. Ya sebagian saya simpan untuk kenang-kenangan, sebagian saya langsung delete. Kalau secara fisik kita sendiri sudah punya prosedur internal lah. Misalnya pulang tidak pernah rute yang sama, jangan dikasih pistol juga. Pernah satu waktu saya ceramah, salah nyimpen pistol, tahunya sapunya bolong, lusur ke bawah, malu katanya. Ini sekali-sekali udah suka ada kekonyolan seperti itu ya. Walaupun ya kemudian jadi hiburan juga, jadi ice breaking. Ancaman ada uang pelicin, ya boro-boro uang pelicin kan dibatasi pertemuan sama orang. Ya kalaupun ada ya pasti ditolak lah, begitu diterima hancurlah integritas lembaga dan integritas saya. Uang pelicin. Yang nawarin pun nggak ada, orang nggak berani kan. Apakah itu menjawab pertanyaan Andika? Menjawab sekali Pak. Andika. Mungkin berikutnya
Pak Eri menentukan 4 pertanyaan terbaik, Pak. Bisa kita berikan buku dengan tanda tangan. Iya juga kurang pedes. Tapi rambutnya tetap terkena, rambut terkena. Itu sudah. Ya udah habis. Bu kemarin kita lagi lama banget sih soalnya pada sini. Belum jadi pancing ya. Angkal aku punya itu kayak gitu loh. Ya cadangannya banyak. Jadi 4 orang udah dipilih. Yang pertama Cesa. Silakan maju Cesa. Nadia. Galuh. Galuh sama Albert. Silakan. Main buat Selamat ya buat teman-teman. Itu dan bagi kamu. Bapaknya mau bisa. Mari Pak, Ajuki. Benito. Next try, Ben. Next time. Let's see. Ben. Albert. Sebelum kita tutup Pak, SPM ITB mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kedatangan Bapak. Mungkin kita mau papas untuk menyampaikan piagam Pak. Calon dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Eri. Sebelum itu Pak Bu Pipit akan menjelaskan tutorial. Hari ini kita masih ada tutorial. Jadi nggak ada break, langsung masuk kelas tutorial. Ada yang ada di rumah. Terima kasih.